kalau boleh tahu, kira-kira komunikasi coaching apa ya yang dikembangkan oleh Ibu Putri? Yang ini saya kembangkan mungkin tentang pertanyaan yang berbobot Ibu, karena selama ini mungkin saya masih belum bisa mengarahkan coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan Ibu. Jadinya Ibu mau mengembangkan komunikasi pertanyaan Ibu. Oke. Nah dari situ secara spesifik yang ingin diobservasi nanti apa ya? Kalau yang ingin saya observasi adalah mungkin tentang kehadiran guru saya kepada coach saya dan bagaimana saya bisa menemukan solusi masalah untuk kita bisa berdua maksudnya menemukan masalah yang solusi masalah pada pembicaraan kita hari ini. Dari situ kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu ya? Tentu saja beliau, coach saya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang beliau inginkan. Jadi mendapatkan apa yang saya bisa membantu menggali apa yang seharusnya beliau capai atau yang beliau apa tujuan dari pembicaraan kita itu masa-masa. Oke, bisa kita lakukan sekarang. Terima kasih. Silakan. Sekarang ya Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam Bu Putri. Maaf ini mengganggu waktunya Bu. Ini mumpung waktu ada waktu senggang. Ini jam kosong di kelas saya Bu. Mumpung Ibu juga ada waktu luang. Ini saya ada sedikit masalah. Ingin membicarakan apa Pak untuk hari ini? Ya ini ada sedikit masalah terkait dengan teman sejawat saya di kelas 5B Bu. Kan di 5B itu ini loh Bu, intinya dalam pembuatan RPP itu saya lihat itu tidak sama dengan RPP saya. Kemarin kan saya disupervisi oleh kepala sekolah, ternyata RPP-nya kok tidak sama antara 5A dan 5B seperti itu. Kemudian dari percakapan kita ini ya Pak, nanti apa sih yang ingin didapatkan Bapak dari tujuan kita ini, pembicaraan kita pagi sore hari ini? Ya intinya menyamakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekarang Bu. Jadi memang ya mohon maaf ini Bu, di kelas 5B itu memang guru senior Bu. Jadi intinya mungkin masih mengacu pada kurikulum yang lama. Saya belum tahu nih karena saya belum ngomong Bu. Itu jadi saya juga bingung ini. Terus nanti saya juga ditanya kepala sekolah saya mengapa kok tidak sama RPP-nya gitu Bu. Sekarang saya tanya nih Pak, kalau menurut Bapak ini sebenarnya RPP yang baik itu yang seperti apa ini? Rencana RPP yang baik itu ya yang sesuai dengan kurikulum yang sekarang Bu. Dan sekarang itu ada mulai dari kompetensi dasar, indikator, kemudian tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan silabus yang sekarang. Dan ternyata yang di 5B itu dilihat kok tidak sama KD-nya, sama-sama kelasnya kok tidak sama gitu loh Bu. Jadi menurut jenengan untuk guru yang ada di kelas 5B ini RPP-nya belum sesuai ya Pak? Belum sesuai, jadi saya yang ditanya gitu loh Bu. Seperti itu. Ya. Kemudian menurut Bapak ini apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk usaha agar teman Anda yang di 5B ini bisa menyamakan RPP dengan Anda? Ya intinya yang saya lakukan ini rencana saya akan menemui guru tersebut karena memang mulai dari ajaran baru ini saya belum menyamakan persepsi, belum menyamakan ini loh KD yang seharusnya dipakai. Terus nanti kita menyamakan mulai dari prota promesnya, pemetaan KD, dan mungkin kita akan membahas tujuan meskipun beda kelas, tapi setidaknya tujuan pembelajaran itu harus sama dengan KD Bu. Intinya seperti itu Bu. Yang sudah dicoba ini apa Pak? Sebelum dengan mau melakukan tujuan itu tadi, sebelum ini apa yang telah Anda lakukan kepada teman Anda yang di kelas 5B? Belum sama sekali atau? Ya intinya belum sama sekali, belum ada yang saya lakukan Bu. Memang saya belum melakukan apa-apa terkait hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah saya Bu. Jadi Bapak berencana untuk mencoba menemui beliau ya? Ya. Apakah
apakah Anda perlu bantuan dari pihak lain mungkin untuk Ya utamanya nantinya perlu Bu. Intinya yang pertama yang saya lakukan memang saya akan berkolaborasi dulu. Dan intinya kalau memang tidak ada titik temu, mungkin saya membutuhkan pihak-pihak lain mungkin dalam waktu dalam IHT atau in-house training di sekolah nanti yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Mungkin kita bisa saling sharing dan mungkin membutuh bantuan teman-teman dan kepala sekolah untuk saling membantu bahwa ini loh RPP yang benar sesuai dengan tujuan, mungkin biar ada pemahaman yang sama itu loh Bu. Jadi untuk langkah selanjutnya Bapak mungkin akan menemui beliaunya. Ya. Jika memang nanti tidak bisa menemukan solusi, maka memang membutuhkan bantuan dari pihak lain. Gitu. Ya mungkin ya teman-teman akan sama gitu loh Bu. Ya, mungkin bisa diberitahu saya kapan ini rencananya dengan akan segera menemui teman dengan di kelas 5B. Ini rencananya hari Sabtu ini Bu, kan mungkin hari Sabtu ini kan ada kegiatan eskul, jadi anak-anak pada waktu eskul saya bisa sharing, bisa kolaborasi, menyamakan persepsi antara guru kelas 5A dan kelas 5B. Biar sama Bu, saya juga ditanya pas sekolah itu gimana ya Bu rasanya? Kok nggak sama itu rasanya, masuk antara 5A dan 5B itu terjadi miskomunikasi itu loh Bu. Seperti itu Bu. Jadi untuk langkah selanjutnya rencananya dengan akan menulis secara langsung pribadi ya. Ya. Nah sekarang mulai dengan apa sih yang kita dapat sekarang sudah yang kita dapat dari percakapan kita ini tadi? Ya intinya alhamdulillah Bu, saya dapat pencerahan dari jenengan, dari Bu Putri. Jadi saya dapat mengambil sisi positifnya, langkah-langkah yang harus saya laksanakan, langkah-langkah yang harus saya lakukan bagaimana. Dan mungkin tadi juga ada nanti kalau ini tidak bisa diselesaikan, solusi-solusi yang saya harus lakukan itu akan tercapai gitu Bu, yang akan saya laksanakan. Terima kasih Bu Putri. Nanti kalau setelah jenengan sudah melakukan aksinya jenengan ya bisa di-share ke saya ya Pak kalau ketemu lagi ya Pak. Ya, Apakah ada perkembangan atau tidak? Ya mungkin ini nanti sebagai tanggung jawab saya Bu Putri ya, intinya saya berusaha untuk melaksanakan dengan teman saya agar satu kelas, satu rombel ini tidak terjadi perbedaan. Saya upayakan sebagai tanggung jawab saya, ini otomatis yang mudah nih. Kalau mungkin beliaunya belum banyak alasannya mungkin tidak bisa mengetik atau mungkin saya bantu, ini tanggung jawab Bu Putri. Terima kasih Bu Putri atas waktunya kepada saya. Ya mungkin sekali berbicara dengan Bapak. Semoga nanti rencananya ke depan bisa terlaksana. Oke, terima kasih Bu Putri. Mungkin kita bisa sambung lain waktu. Saran-saran yang bagus, saran-saran yang membangun. Mungkin nanti saya butuhkan lagi dari Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Amin. Alhamdulillah Bu Putri, tadi saya sudah mengamati coaching yang Anda lakukan sama Koji dan sudah berjalan dengan lancar. Cuma ini yang dikembangkan tadi katanya Bu Putri tadi kan pertanyaan berbobot. Saya lihat dari percakapan Anda dengan Koji sudah bagus. Pertanyaan Anda sangat berbobot dan Anda mengikuti alur dari apa yang disampaikan oleh Koji. Dan kemudian ini ada juga tadi sudah saya catat semuanya, penilaian dan asumsi fokus yang Anda kembangkan itu dari hasil percakapan. Ya, terus kira-kira ini nanti kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan oleh Bu? Ya, mungkin karena dari penilaian baik ya Bu, lebih fokus kepada apa yang disampaikan oleh saya. Supaya lebih sempurna lagi, dan setidaknya kita tahu hasil daripada Koji bagaimana. Seperti itu ya Bu Putri. Itu yang bisa saya amati. Bu Putri tetap semangat, semoga nanti kedepannya Putri lebih. Terima kasih Bu Ya. atas waktunya ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Putri. Ya, terima kasih. Ya, sukses selalu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu
keadaan keluarga, lalu diberi kesehatan keuangan, kita bisa selalu diberi kesehatan dan Ibu. Bu Husnul, mohon maaf pada waktu Bu Husnul ingin mencari saya kemarin untuk melakukan kegiatan pengamatan, saya mohon maaf belum bisa membantu Ibu dalam kegiatan pengamatan. Jadi intinya sekarang ada waktu luang untuk Husnul kalau ingin ada yang ingin ditanyakan, ada yang disampaikan kepada saya. Untuk saya terima kasih banyak Pak, dan juga karena Pak Ben sudah menyempatkan hadir, karena memang saya ada sesuatu yang memang harus segera kita laksanakan. Jadi mohon maaf kalau saya memaksa dengan datang ke sini ya Pak. Dan terima kasih banyak. Terkait praktek coaching yang kemarin ya Bu ya, yang ingin Ibu tanyakan kepada saya untuk kegiatan pengamatan ya. Betul Ibu ya? Iya. Terus terkait kegiatan pengamatan nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Nanti saya akan mengembangkan kompetensi ini tentang pendengaran aktif, sebagai pendengar aktif. Ya. Sebagai pendengar aktif nanti. Iya. Terima kasih Bu. Yang kedua, ini saya juga ingin bertanya kepada Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Ini nanti setidaknya pada waktu saya melakukan melakukan coaching dengan coach saya bisa menjabarkan atau menceritakan tentang permasalahannya, sehingga saat itu saya sebagai coach hanya mendengarkan saja. Oke ya, itu ya Bu ya. Jadi nanti intinya panjangan nanti sebagai coach menjadi pendengar aktif. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu apa itu nanti? Indikatornya akan saya capai nanti setidaknya pada waktu saya melakukan coaching sama Kuci, itu Kuci saya bisa menunjukkan tujuannya akan dicapai, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian ya rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawabnya terhadap permasalahan tersebut serta solusinya. Oh gitu ya, berarti sesuai dengan alur tirta ya. Alur tirta yang sudah Ibu kemukakan kemarin, yang sudah Ibu bicarakan kemarin untuk kegiatan pengamatan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Saya doakan nanti semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan sukses ya, dan nanti menemukan solusi dan langkah-langkah, menemukan identifikasi langkah-langkah penyelesaian. Terima kasih Bu Husnul. Terima kasih Pak Hendy. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa menjalani kegiatan kita masing-masing sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul atas waktunya. Assalamualaikum Bu Putri. Salam Bu Jus. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya. Alhamdulillah, soalnya kemarin kita sama-sama sibuk. Jadinya pada waktu hari ini kita bisa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita ya, Bu Putri. Terus ini Bu Putri, dari hasil diskusinya kita nanti itu kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bu Putri? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Tujuan saya yaitu bagaimana sih memotivasi teman-teman saya, rekan sejawat saya, supaya ikut program Guru Penggerak seperti saya Bu. Coba kalau bisa diceritakan tentang selama ini yang dengan teman sejawat tentang motivasi semangatnya mereka untuk ikut itu bagaimana? Untuk ini permasalahannya yaitu teman-teman motivasinya sangat rendah sekali Bu. Motivasinya sangat rendah. Ada beberapa teman yang memang seharusnya itu memang berpotensi, tapi beliau punya masalah dengan terbenturnya jadwal karena beliau punya tugas lain yaitu sebagai kepala sekolah. Untuk beberapa teman yang lain, mereka motivasinya sangat kurang karena mereka merasa kalau mereka itu tidak mahir di bidang IT, karena mereka sudah melihat dari saya kenapa tugasnya Pak seperti ini, jadi mereka belum termotivasi malah sudah minder terlebih dahulu. Jadi kalau orang SD itu kan memang semua banyak ya. Dari rasa minder itu karena apa ya biasanya? Mungkin karena terlihat mungkin ketika saya berbagi tugas,
Sebenarnya saya itu tujuan awalnya saya berbagi di status gitu ya Bu. Ini betapa menariknya guru penggerak seperti itu. Jadi kita waktu ruang kolaborasi atau saya pasti share tugas saya ketika saya dapat tugas apa, saya selalu meng-share tugas saya di status saya di WhatsApp. Tapi ternyata malah itu menjadi masalah karena mereka dengan melihat status dari saya, mereka malah menjadi bumerang untuk mereka. Jadi mereka malah lebih takut. Oh ternyata tugasnya kayak gini ya. Oh ternyata banyak tugasnya. Ya, saya jadi takut semangat gitu. Karena belum berperang sudah Ya, belum gitu pernah ya. sudah takut dulu. Terus ini Bu Putri, kalau melihat seperti itu, kira-kira rencananya Bu Putri untuk bisa membuka pola teman-teman dengan semangat itu apa? Sebenarnya rencana saya ya belum ada ya Bu. Mungkin rencana saya hanya saya selalu memotivasi. Saya memotivasi mereka, selalu memotivasi. Bahkan saya berusaha memberikan solusi seperti ayolah nanti kalau semuanya memang lolos, nanti saya bantu mengerjakan tugas. Bahkan seperti teman saya yang operator, saya kemarin beliau ingin daftar tapi karena banyak tugas, beliau itu sampai bingung kepingin daftar tapi banyak tugas dari operator, saya malah bantu. Sini saya bantu tugasnya apa. Beliau katanya mau data apa gitu, 60 anak, saya separuh saya bantu biar beliau fokus. Tapi akhirnya tidak bisa juga. Mungkin karena juga faktor semangat yang kurang atau niat ya. Mungkin niatnya memang kurang. Tapi itu semua kembali kepada karakternya masing-masing ya Bu Putri. Tapi kita sebagai teman yang baik harus tetap menyemangati. Terus kira-kira kedepannya bagaimana? Kedepannya mungkin saya akan meminta bantuan Ibu. Kayaknya mungkin saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah saya untuk juga turut membantu saya memotivasi teman-teman saya. Jadi yang harus nanti membantu Bu Putri itu untuk bisa menyampaikan ke teman-teman itu adalah kepala sekolah. Dan kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Mungkin secepatnya ya Bu, agar mereka bisa ikut program penggerak yang mungkin ada di angkatan baru ini Bu. Oh gitu ya. Memang kita harus tahu mereka supaya tetap semangat dalam melakukan ini dan siapa tahu dari Bu Putri komunikasi dengan kepala sekolah dengan teman-teman sejawat mereka tergerak untuk ikut dalam kegiatan ini. Mungkin itu Bu Putri yang bisa kita diskusikan. Semoga apa yang dilakukan Bu Putri nanti menyemangati teman-teman bisa terlaksana dan teman-temannya Bu Putri bisa mengikuti. Yang penting tetap tersenyum, tetap semangat dan jangan lupa memotivasi sepenuhnya. Terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya sharing tentang permasalahan saya. Nanti saya ini ya Bu Putri ya, nanti ingin tahu hasilnya ya, Iya. dikabari saya. Insya Allah. Nanti kalau saya pas kesini, nanti kita sharing lagi. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Putri Iya, ya, Bu. semoga sukses selalu Iya, ya. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Gubernur. Tadi saya sudah melihat kegiatan kucing panjenengan. Ya, saya amati, saya melakukan pengamatan mulai dari awal, mulai tujuan permasalahan, identifikasi permasalahan, rencana dan tanggung jawab. Nah, sudah Ibu sampaikan semua dalam percakapan tadi. Ibu juga tadi sudah menjadi pendengar, Iya. pendengar aktif ya. Jadi saya lihat Ibu tadi sudah melaksanakan jadi pendengar aktif sesuai dengan kompetensi yang Ibu harapkan tadi. Jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat, Ibu sudah melakukan hal itu, kompetensi dari pendengar aktif. Terus yang kedua, dari catatan hasil observasi data ini memang Ibu sudah melakukan komunikasi dua arah antara coach dengan kucingnya. Jadi pada fokus yang dikembangkan, fokus permasalahan yang dikembangkan sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir berdasarkan pra percakapan tadi. Jadi berdasarkan pra percakapan sudah disampaikan Ibu akan mengembangkan kompetensi yang diinginkan, yaitu sebagai kehadiran menjadi pendengar yang aktif. Jadi sudah saya lihat kompetensi itu sudah berjalan dengan baik. Terus yang terakhir ini yang saya tanyakan,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi yang Ibu lakukan tadi? Ini mungkin saya ingin mengembangkan pada waktu nanti ada coaching lagi, itu saya akan mengembangkan kompetensi pada pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, sehingga alur kita bisa terlaksana dengan baik, kemudian permasalahan dari coaching itu bisa kami selesaikan dengan sempurna. Itu ya Bu. Jadi intinya Ibu akan mengembangkan dua kompetensi tersebut agar kompetensi yang diinginkan sempurna itu Bu. Bu Gusnul, saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan selamat proses coaching yang Bu Gusnul lakukan di berjalan dengan baik. Jadi semoga harapannya bisa membawa manfaat bagi kita terutama dan bagi teman-teman yang lain. Selamat. Terima kasih Pak.